Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini atas perkenaannya. Kita menikmati kasih karunia-Nya yang kita syukuri bahwa Tuhan tetap selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita setiap saat. Saat ini kita berjumpa lagi di renungan harian Gereja Toraja Jemaat Laharoi Tolo Baru, Selasa 15 September 2020. Tetapi sebelum kita membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini atas perkenan Tuhan. Kami dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan. Itu semua kami percaya bahwa pertolongan Tuhan, kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum kami membaca serta merenungkannya, kami mohon Tuhan memberkati kami. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan akan menjadi suluh dan pedoman di dalam kami menjalani hari-hari hidup ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita saat ini terambil dari Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sejauh demikian pembacaan kita pagi hari ini.
dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tetap setia merenungkan dan melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini di bawah sorotan tema hidup dalam perbedaan. Dalam bahasa Toraja, tuo lan agan silainan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, perbedaan adalah hal yang biasa bagi orang-orang menghargai dan menerima keberagaman. Tetapi akan menjadi berbeda jika orang itu sulit menerima perbedaan dan selalu mengharapkan keseragaman. Perbedaan harusnya menjadi momen untuk saling melengkapi kekurangan dan saling membangun untuk mencapai tujuan yang positif. Dalam bacaan kita saat ini, perbedaan juga dialami oleh orang-orang di jemaat Roma mengenai persoalan makanan. Perbedaan itu membuat kelompok yang satu menghakimi kelompok lain, sehingga Paulus mengingatkan mereka untuk tidak menghakimi dan jangan menjadi batu sandungan melalui perbedaan itu. Dalam hal makanan, Paulus menegaskan bahwa tidak ada yang najis. Jangan karena persoalan tersebut membuat mereka saling menyakiti sehingga tidak ada lagi hidup dalam kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jemaat di Roma harus menyadari bahwa kerajaan Allah bukan persoalan makanan dan minuman, tetapi bagaimana hidup dalam kebenaran. Kerajaan Allah juga mengenai damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Paulus mengajak mereka untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan hal yang berguna untuk saling membangun, serta melarang mereka untuk menjadi batu sandungan karena perbedaan itu. Tetapi mereka harus melakukannya berdasarkan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hidup dalam perbedaan akan menjadi indah jika kita mampu melihat bahwa kita bisa saling melengkapi dan saling membangun di dalam Tuhan. Kita harus mengesampingkan perbedaan dan mengedepankan persatuan dalam rangka kemuliaan Tuhan. Hidup dalam perbedaan yang damai itu indah akan terus membawa sukacita dalam kehidupan kita setiap saat. Terpujilah atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Ajarlah kami selalu Tuhan untuk tetap setia, taat, dan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan, khususnya Gereja Toraja Jumat Lahari Kalau Baru. Tuhan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pelayanan, apapun bentuk menjadi tugas sehari-hari mereka.
Tuhan tetap memberkati. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan di jemaat ini, Bapak Pendeta, seluruh majelis, penatua, diaken, pengurus OIG. Tuhan memberkati. Biarlah pelayanan yang diangkat Tuhan akan mendatangkan sukacita, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk tim multimedia yang tetap setia mengangkat pelayanan ini. Tuhan memberkati mereka dalam setiap kehidupan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati. Biarlah itu semua nama Tuhanlah yang tetap dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan pimpin sertai dan lindungi selalu dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Biarlah keadilan di tengah-tengah bangsa ini, keamanan, kedamaian selalu tercipta untuk setiap kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini doa ungkapan syukur kami Tuhan. Dengarkan dan sempurnakan doa kami ini di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian pagi hari ini. Kiranya kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Salam sehat.